Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semoga kita semuanya pantas mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan membincangkan tentang tema yang berjudulkan Engkaulah Suami Idaman. Artinya bukan diidamkan oleh banyak orang, tetapi hanya diidamkan menjadi idaman untuk istri kita yang ada di rumah. Kita sebagai laki-laki atau suami tentu sangat berbahagia memiliki pasangan hidup yang juga menjadi idaman hati kita. Namun menurut saya pribadi, janganlah kita berharap atau menuntut pasangan hidup kita untuk menjadi pasangan yang menyenangkan, pasangan yang membahagiakan, apabila diri kita ini sebagai suami tidak bisa menyenangkan, terkhusus pendamping hidup kita. Karena terkadang kita lebih bisa menyenangkan orang lain daripada orang yang selalu berada di dekat kita dan berkorban untuk kebahagiaan kita. Terkadang kita lalai untuk membahagiakan orang yang pantas kita bahagiakan. Ada kisah dulu seorang laki-laki, seorang bapak yang memiliki anak gadis, bertamu ke rumahnya Syekh Imam Hasan Al-Basri. Kemudian bapak itu bertanya kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Syekh Hasan Basri, saya punya seorang putri, seorang anak gadis yang saatnya sudah saya nikahkan. Dengan siapakah kiranya yang patut menjadi suaminya?" Syekh Hasan Basri menjawab, "Putrimu yang soleh itu harus menikah dengan seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Sebab jika ia senang, ia akan menghormatinya. Ketika ia bahagia, ia akan memuliakannya. Dan jika ia sedang marah, ia tidak suka menzaliminya atau menyakitinya." Ternyata menjadi suami idaman, salah satu kriteria utama dan pertama adalah dia memiliki sifat taat. Dia memiliki keimanan yang tinggi, yang kuat kepada Allah, sehingga ia menjadi orang yang takwa, muttaqun. Inna lil muttaqina mafaza. Karena janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa adalah berbagai limpahan kenikmatan, limpahan kebahagiaan, dan surga-surga di sana. Maka salah satu hal,
Kita sebagai orang tua mungkin yang memiliki anak-anak gadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita semuanya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika ada seorang anak laki-laki yang soleh, yang sudah saatnya untuk menikah, yang bagus agamanya, yang mulia akhlaknya, datang untuk meminang anak gadis kita, maka jadikan ia pertimbangan yang utama dan pertama. Jangan dilihat tadi naik mobil apa, titelnya apa, kuliahnya di mana. Memang itu penting, tapi bukan segala-galanya. Karena dengan takwa, dengan kesolehan seorang manusia, dengan akhlaknya yang mulia, tidak hanya akan membahagiakan di dunia, tapi juga akan membahagiakan di akhirat nanti. Jangan pernah kita melihat pada saat ini ketika mereka sedang merajut keluarga. Karena biasanya ketika mengawali rumah tangga, masih dalam taraf penjajakan, masih dalam taraf pelatihan, belum matang. Bahwa pengalaman dalam hidup ya baru dimulai pada saat itu. Maka di dalam masalah duniawi, dalam masalah materi, lihatlah nanti setelah berjalan 5 tahun, 10 tahun. Awal ketika ia berani untuk mengucapkan qabiltu nikahaha, maka jika ia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, ia seorang pria yang saya terima dalam sebuah akad pernikahan qabiltu nikahaha, maka itu berarti ia mengatakan ia sadar betul bahwa dirinya menerima tanggung jawab untuk melayani, untuk mencintai, untuk melindungi, bahkan berkorban seutuhnya demi seorang yang telah diamanahkan dari orang tuanya kepada dirinya. Ada sebuah kisah yang mungkin kisah sudah lama dan mungkin saja sudah sering dengar kisah ini. Biasanya seorang anak perempuan itu lebih dekat dengan ibunya. Ia berani curhat kepada ibunya. Sambil mungkin di dapur gitu kan, sambil masak. Bu, sang ibu menjawab, ada apa? Mau curhat, Bu? Ya, silakan saja, ada apa? Gini, Bu, saya bingung mana yang harus saya pilih. Saya kan sudah gede, saya sudah dewasa. Dan saatnya untuk belajar, untuk menggapai merajut rumah tangga. Emang kenapa ada yang sudah memilihmu? Ya itu, Bu, saya bingung. Bingung kenapa? Itu ada 2 pilihan, Bu. Yang satunya sarjana di sebuah universitas yang terpandang. Dan yang satunya lagi, Bu, hanya guru ngaji di masjid.
Oh, si fulan itu, kata sang ibu bertanya. Iya, yang suka ngajar ngaji itu dan suka yang sering azan, suaranya juga bagus. Kalau menurut ibu, mana bu yang harus saya pilih untuk menjadi imamku? Sang ibu diam sejenak. Kemudian, tak lama kemudian, sang ibu berkata, "Wahai anakku, pilihlah dia yang rajin ke masjid. Jadikan imammu adalah orang yang suka mengajari anak orang lain untuk membaca Al-Quran. Anak orang lain saja dibimbing begitu sabar, apalagi nanti dengan anakmu. Masjid saja yang bukan rumahnya selalu didatangi, selalu dibersihkan, apalagi nanti dengan rumahmu, dengan rumah kita. Tentu akan selalu disambangi, didatangi, disilaturahimi, dan dibersihkan." Sang anak berkata menyela pembicaraan, "Tapi bu, dia tidak memiliki titel loh bu, tidak sarjana. Nanti gimana kalau di undangan pernikahan ada tulisannya sarjana LC gitu, lost kontak atau lucu. Keren loh bu. Misalkan ini kan putri ibu Nanda Listiani SEMA bersama dengan Ahmad misalkan namanya, LCMA PhD atau MM Manyun Melulu. Kan itu bagus bu, keren loh. Udah tulisannya besar dipampang itu, nantinya di depan rumah kita." Sang ibu menjawab, "Nah, justru dengan titel kesabaran yang disandang oleh calon imammu yang ada di masjid itu sudah menjadi lebih cukup untuk membahagiakan dirimu. Kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatmu menjadi seorang anak yang tahu betul kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, terhadap orang tua, dan bagaimana mengurus keluarga serta anak-anaknya." Sang anak masih ngeyel, "Tapi bu, dia nanti gak berdasi. Tuh pagi-pagi itu kan sudah, kalau naik motor itu pakai dasi, pakai helm, itu kan kelihatannya keren. Dia nanti gak berdasi bu, dia hanya pakai peci, itu pun peci gak pernah dicuci kayaknya, bau bu." Sang ibu menjawab, "Walaupun peci itu murah harganya, mungkin tak pernah dicuci, tapi itu adalah pakaian yang sangat mulia karena hanya dipakai di dalam masjid Allah." Karena dengan peci yang sederhana itu nak, menampakkan kesederhanaannya, dan ia lebih mengutamakan akhirat. Barang siapa yang mengutamakan akhirat, pasti dunia akan didapat. Dan barang siapa yang menjaga agama Allah, menjaga masjid Allah, jika engkau memilihnya, pasti engkau
akan dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Tapi Bu, masih ngeyel. Nanti dia kemana-mana pakai sarung, nggak pakai celana. Mau kondangan pakai sarung, mau kemana-mana ke pasar pakai sarung. Dia lebih suka pakai sarung daripada pakai celana. Nah, sang ibu menjawab, jangan pikirkan pakaian yang dipakainya, karena pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Dan jangan lihat nak sarungnya, tapi lihatlah isi sarungnya. Yang terakhir tadi adalah jas kinding saja. Artinya sang ibu begitu arif dan bijaksana, tidak terpukau dengan aksesoris luar lahiriah. Ia tidak terpukau dengan sensasinya, tapi sang ibu lebih mementingkan esensi dalam sebuah kehidupan yang hakiki. Sang ibu tahu bahwa seseorang laki-laki tak hanya bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya di dunia. Ia akan memilihkan suami untuk anaknya, untuk putrinya, seorang laki-laki yang memiliki rasa tanggung jawab, akhlak karimah. Karena membangun keluarga tidak hanya di dunia saja, tapi kelak nanti lepas dari dunia juga di akhirat. Dan sang ibu tahu betul anaknya nanti akan bahagia. Karena istri yang paling beruntung adalah dia yang dikaruniai Allah seorang suami yang penyabar dan penyayang. Bagaimana tidak seorang santri yang pakai kopiah, yang mungkin menceng kopiahnya, sarungan dan lain sebagainya, selalu ngaji kemana-mana, selalu membawa kitab suci. Lihat, huruf izhar atau bacaan ikhfa saja begitu ia jaga. Jangan sampai salah. Hafalannya selalu ada di dalam dadanya. Lalu bagaimana dengan orang yang dicintainya? Pasti akan selalu dijaga. Kepada santri-santrinya, anak yang ngaji di Langgar begitu disayang, apalagi dengan orang yang disayanginya. Maka istri yang paling beruntung adalah dia yang dikaruniai Allah seorang suami yang penyabar, penyayang, penuh kehangatan dan kelembutan, suka menolong dan berhati tulus. Jika dia pergi, kehadirannya itu dirindukan. Dan jika dia ada, selalu memberikan ketenangan dan kehangatan. Nah, para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita ini sebagai suami? Apakah kita ini suami yang tidak diidamkan atau suami idaman? Atau jangan-jangan malah idaman orang lain? Ini bahaya. Maka mari kita terus belajar. Mari kita terus berbenah diri, mari kita terus berevaluasi. Karena kita tahu bahwa kesuksesan seorang suami pasti ada sosok yang membuatnya ia sukses dan ia tidak nampak. Siapakah dia? Istri. Istrinya di rumah. Oh, berarti kalau istrinya banyak ya tambah sukses. Ya bukan begitu. Ya biasanya malah tambah berabe itu. Ya kalau memang adil bisa adil, falyatafaddal. Tapi kalau tidak, satu aja enggak habis-habis. Ya, menjadi suami idaman adalah suami yang sangat menyenangkan. Jangan sampai keberadaan kita
Itu tidak diharapkan oleh istri dan anak-anak kita. Dan ketika kita pergi dari rumah, ada orang-orang yang bahagia dan senang. Atau jangan-jangan ini saya sendiri ya. Karena anak saya itu kalau saya pergi itu kayaknya malah senyum-senyum deh. Gak ada yang marahin, gak ada yang merintahkan ngaji dan sebagainya. Nah, para pemirsa, bagaimana menjadi suami yang idaman itu adalah tiada lain, kita harus menjadi imam terbaik bagi keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan cara memahami agama. Artinya kita harus terus untuk belajar, baik dengan membaca buku, baik dengan menghadiri majelis taklim. Intinya adalah thalabul ilmi adalah suatu keniscayaan bagi seorang suami. Li'anna faqida syai' la yu'tihi, karena orang yang tidak memiliki maka ia tidak akan pernah bisa memberi. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi? Artinya juga kita sebagai suami harus terus untuk mengupdate diri. Apalagi zaman sekarang ini, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita menjadi orang suami yang tulalit. Ya. Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah dirinya dalam kebaikan, maka Allah akan memahamkan orang tersebut dalam masalah agama. Karena hanya dengan memahami agama, yaitu lewat Al-Quran dan Sunnah, maka dirinya akan menjadi sosok yang menyenangkan. Ingat, sosok yang menyenangkan, bukan senang. Kalau menyenangkan berarti ada pihak lain yang senang. Kalau untuk diri sini senang, belum tentu orang lain senang. Misalkan Anda main game, misalkan ada seorang suami yang asyik dengan main game. Memang ada suami yang masih suka main game. Oh, banyak sekali katanya, daripada waktu luang gak ada kerjaan main game. Padahal anaknya lari ke sana kemari, istrinya ngurus rumah gak selesai pekerjaannya, tapi dia asik main game. Main game senang gak? Senang dia. Tapi apakah menyenangkan? Menyenangkan istrinya khususnya? Sama sekali tidak. Maka jadilah sosok yang menyenangkan. Kalau menyenangkan otomatis senang. Contoh lagi, seorang suami misalkan, atau ibu-ibu nih, ibu-ibu seorang istri, kira-kira kalau belanja shopping di mall Matahari, senang gak itu? Senang banget. Tapi kira-kira tanyakan, menyenangkan suami tidak? Ya tidak. Bokek tahu. Gak pernah Ustadz, gak pernah jalan-jalan ke mall. Ya sama saja sekarang itu lewat online. Belanja online tiba-tiba ada tagihan di atas meja. Apakah Anda senang seistri? Tapi suami, apakah senang juga? Tidak. Berarti gak menyenangkan. Artinya menjadi sosok yang paham tentang agama, yang selalu mengupdate diri dalam ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu agama, maka ia akan menjadi sosok yang menyenangkan. Kalau menyenangkan otomatis dirinya senang. Dan menyenangkan itu adalah memprioritaskan orang lain, tidak egoisme. Ternyata salah satu cara kita menjadi suami yang idaman, diidamkan oleh anak-anak kita, istri kita, bukan istri orang lain loh ya. Maka salah satunya adalah sibukkan kita untuk mendalami, untuk berdalam ilmu-ilmu agama. Dengan cara apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bahkan salah satu cara agar keluarga kita itu bahagia dunia dan akhirat, caranya adalah apa? Biarkan Allah yang mengatur. Biarkan Allah yang menjadi sutradara utama dalam mahliki rumah tangga kita. Dengan cara apa? Datangi aja majelis taklim pengajian. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh untuk talabul ilmi, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya ketika kita bapak ini, para suami, mengistimewakan mungkin sekali dalam satu pekan, kan banyak tuh pengajian-pengajian. Dan alangkah baiknya, alangkah bahagianya, alangkah indahnya bersama dengan istri atau anaknya, goncengan motor dan lain sebagainya. Itu kan mesra banget pagi-pagi. Biasanya anak-anak itu kan gak mau kalau diajak untuk pengajian, kalau diajak untuk jalan-jalan ke mall atau ke alun-alun atau makan-makan itu pasti ya langsung. Tapi mau kemana bu? Ngaji? Enggak di rumah aja. Udah, berarti saatnya untuk berduaan, goncengan, pegang yang erat. Bak seperti dulu pengantin baru yang belum punya apa-apa, hanya sepeda buntut, makan aja masih numpang kepada orang tua. Tapi bahagia, iya dulu bahagia, meskipun gak punya apa-apa, cuma punya uang 20.000 aja. Bahagia karena belum ada tanggung jawab, karena belum ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan itu bisa kita nikmati kembali kapan? Tuh di pagi hari mendatangi pengajian-pengajian Ahad pagi. Ada di mana? Ada di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Ada di mana lagi? Tuh di Majelis Taklim Ar-Rahman di Simping Wetan, Paremono, bersama dengan orang yang dicintai. Masya Allah, sambil mengenang masa lalu. Maka innal malaikata la tadau ajnihata ridhaan li talibil ilmi. Masya Allah, jikalau kita ingin menjadi sosok suami yang didoakan oleh malaikat, yang doanya malaikat adalah akan dikabulkan oleh Allah karena mereka tidak butuh apa dan siapa. Caranya bagaimana? Ya mencari ilmu tuh, untuk memperdalam, mengupdate diri tentang ilmu-ilmu agama Allah. Maka jikalau suami sudah menyibukkan dirinya di samping kesibukan mencari nafkah dan lain sebagainya, maka di situ sang istri akan mengatakan dengan bisikan cinta, Kanda, cinta kita adalah cinta yang terbaik karena engkau telah membuat imanku meningkat. Juga Kanda telah membantuku untuk mengetahui makna hakikat hidup di dunia ini. Karena itulah Kanda, aku ingin berjumpa dengan engkau di surga nanti. Masya Allah, begitu indahnya. Dan ciri suami atau cara untuk menjadi suami idaman adalah suami sangat peduli dengan masalah akhirat anak dan istrinya. Ia tidak terpukau dengan hal-hal yang sifatnya adalah fata morgana saja. Karena ia tahu betul dirinya adalah pemimpin yang kelak akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dia tidak ingin menjadi orang yang diberi amanah yang tidak amanah. Ia ingin menjadi orang yang amanah ketika diberi amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, mungkin saja ini redaksinya adalah wahai para suami yang beriman yang bertakwa, jagalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Maka ia tak segan-segan, ia tak pernah jenuh untuk mengajak, untuk mengingatkan anak-anaknya, ayo salat le. Ia tidak hanya mengajak, tapi ia memberikan contoh suri tauladan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah azan, yuk matikan dulu TV-nya. Yuk tutup dulu itu HP-nya. Yuk bersama-sama dengan Bapak, yuk mumpung masih azan. Kalau besok kamu mau azan, besok pasti akan Bapak kasih uang. Iya mau Pak, berapa? 1.000. 1.000 nggak mau Nggak, 10.000 plus nanti dapat mie ayam. Habis pulang dari masjid nanti kita beli mie ayam bareng-bareng. Sebuah cara untuk memikat hati anak kita agar mereka mau bersama kita. Kita tidak menjadi suami atau laki-laki yang jarkoni, iso ngajar tapi iso nglakoni. Hanya suka memerintah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat kono dalam masjid. Tapi dirinya Ji Samsu. Ya, kira-kira anaknya pergi ke masjid nggak ini? Tidak. Keluar rumah kemana? Paling ke perapatan, ketemu teman-temannya, malah diajak, mau ke mandi, masjid, ke masjid, sini aja nih, ada film hot Korea men, begitu. Di dalam sebuah hadis, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'ina sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, di mana anak-anak kita sudah berumur 7 tahun. Perintah kita, ajak kita. Satu tindakan suri tauladan itu lebih dahsyat daripada 1000 ajakan. Jadi ciri suami idaman adalah ia lebih memberikan contoh berupa sikap, berupa perilaku daripada hanyalah sebuah ucapan. Wadribuhum 'alaiha. Dan ketika anak kita sudah umur 10 tahun tapi belum sholat, maka di dalam hadis ini suruh untuk memukul. Tetapi memukulnya bukan memukul menyakiti, tapi memukul untuk mendidik. Agar apa? Kadang-kadang anak itu dilos gak iso, dikalem gak gelem, ya langsung dikasar wae. Tapi kasarnya adalah untuk mendidik. Dan seorang suami atau seorang laki-laki yang memiliki ketakwaan, yang selalu mengupdate dengan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu agama, maka ia tahu betul apa yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Karena ia tahu, yakin, bekal untuk kehidupan nantinya bukanlah pajero yang dimiliki, bukanlah kebun yang begitu luas, tetapi anak-anaknya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, wahai para suami, addibu auladakum bithalasi khisalin. Hubbin Nabi, didiklah anakmu dengan 3 perkara. Hubbin Nabi, cinta kepada Nabi. Wa hubbi ali baitihi, dan cinta kepada keluarga Nabi. Wa hubbi qiraatil Quran, dan cinta untuk membaca Al-Quran. Mengapa Rasulullah mengatakan untuk mendidik, membimbing anak kita untuk mencintai? Karena hanya dengan rasa cinta sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan, sesuatu yang jauh itu akan terasa dekat, sesuatu yang pahit itu akan terasa manis hanya dengan cinta. Orang kalau sudah mencintai, gunung pun pan didaki, lautan kan diseberangi, lalu terkadang telek ceceknya terasa kayak coklat toh. Maka mencintai, dan kita tidak bisa mencintai dengan tulus ikhlas karena Allah apabila diri ini kering dari keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seorang suami
lebih mengutamakan akhiratnya. Kaya memang harus, tapi jangan sampai menggunakan segala cara untuk kaya. Ketika sang suami itu lebih mengutamakan akhirat, maka di saat ia berada di rumah walaupun capek, masih menggelar sajadah untuk bangun di keheningan malam, dan tak lupa membangunkan istrinya. Walaupun dibangunkan, melek, tidur lagi. Tapi mari kita bayangkan betapa indahnya apabila ada sebuah pasangan suami istri, mereka saling giliran untuk membangunkan sholat malam bersama, bahkan berjamaah bersama. Alangkah indahnya itu. Saat pasangan suami istri berdoa bersama-sama, mereka sesungguhnya sedang berbagi keintiman yang tidak dapat diciptakan dengan cara apapun. Saya ulangi lagi, saat pasangan suami istri berdoa bersama-sama, di saat anak-anaknya sedang tertidur lelap, sedang meluncur dengan mimpi-mimpinya, sesungguhnya pasangan suami istri tersebut adalah sedang berbagi keintiman yang tidak dapat diciptakan dengan cara apapun. Itulah perasaan yang luar biasa. Saat suami sedang berdoa, sedangkan istri mengamini dari belakang dengan suara yang lirih, amin, amin, amin. Awas ya ibu-ibu ya, jangan sampai tertipu dengan doanya suami Anda ya. Karena berdoa di keheningan malam, di seperempat malam akhir dikabulkan oleh Allah, maka jangan sampai tertipu. Dan harus tahu apa yang didoakan, lafaz apa yang diucapkan oleh suami Anda di dalam berdoa. Jangan sampai ketika Anda cuma amin dengan tulus ikhlas, amin, ternyata doa suami Anda begini, Allahumma zawwijni zawjatan saniyatan sholihatan jamilatan ghaniyatan. Anda mengamininya, amin, amin. Itu apa? Doanya apa coba kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya, ya Allah, semoga Engkau nikahkan aku lagi yang kedua kalinya dengan wanita yang solehah, yang cantik, yang kaya raya, yang bahinol. Anda mengamininya dan dikabulkan oleh Allah. Salah siapa? Salah Anda. Oh, tidak begitu. Insya Allah tidak ada suami yang ketika bangun malam kemudian berdoa bersama-sama kok tega menyakiti, tega meluai perusahaan. Itu suami apa itu? Enggak lah. Enggak seperti itu. Yang suka mengkhianati dan suka melukai itu para istrinya adalah mungkin, maaf ya, jarang sholat malam, apalagi mau doa bersama seperti itu. Rahimahullahu rajulan qama minal laili fasalla wa iqadha imra'atahu fasallat. Allah memberikan rahmat, mencurahkan rahmat kepada seorang suami yang bangun di keheningan malam ya, untuk melakukan sholat habis wudhu ya. Wa iqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya untuk melakukan sholat. Fa in abat nadhuha fi wajhil ma'. Tatkala dibangunkan istrinya, my darling, waduh, oh my honey, oh ya ruhi ya albi, oh my darling, oh modaru railing. Tatkala istrinya capek, ia siramkan, ia percikan air sisa-sisa wudhu itu, cus itu. Itu betapa mesranya itu. Pasti langsung istri langsung apa? Cari bantal untuk menutupi mukanya. Bukan, pasti akan senyum itu. Karena ia tahu betul hanya suami yang soleh yang melakukan ini, membangunkan istrinya bukan untuk ada maunya, bukan untuk yang itu, tetapi untuk menghadap Allah
memohon demi kebahagiaan dunia dan akhirat, demi kesuksesan anak-anaknya. Wa rahimahullahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadat zawjaha fasalla. Dan Allah juga akan menurunkan rahmatnya, melimpahkan rahmatnya kepada seorang istri yang bangun di keheningan malam, sholat. Kemudian dia membangunkan suaminya untuk melakukan sholat bersama-sama. Fa'in aba, tatkala suaminya ini masih capek, enggak, nadhuhat fi wajhil ma, ia percikkan api berkas wudhunya tadi di wajahnya sang suami. Marahkah ketika itu? Saya yakin suami yang bertakwa, suami yang tahu ilmu agama tidak marah. Karena dengan cara itu Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka berdua, keluarganya, anak-anaknya, mertua keluarganya, rumah bapak ibunya dicurahi Allah berupa rahmatnya. Para suami, para istri, bapak ibu dimanapun Anda berada, semahal apapun harga sebuah bantal, takkan mampu menggantikan kenyamanan dan tenangnya bahu seorang suami untuk bersandar. Dan alangkah indahnya habis sholat, habis ngaji, tempat untuk bersandar. Sandaran kepala sang istri adalah bahu sang suaminya. Oh, silakan dibayangkan sendiri betapa indahnya seperti itu. Dan sifat yang ketiga bagi suami idaman adalah dia menjaga rezeki yang dicarinya halalan thayyiban. Ia mencari nafkah untuk keluarganya. Ia tahu, ia yakin Allah yang telah mengatur dalam rezeki manusia ini. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tak ada binatang yang melata pun di dunia ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Dan sebagai suami yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, ia berikhtiar semaksimal mungkin demi keluarga dan anak-anaknya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk orang miskin dengan sedekah, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amal kebaikan yang disebutkan tadi. Masya Allah. Ternyata sedekah yang paling besar adalah ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita, kepada anak-anak kita, melebihi dari besarnya sedekah yang kita berikan di jalan Allah kepada orang miskin, kepada anak yatim. Tapi maaf, hadis ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak bersedekah kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim atau mereka yang membutuhkan, dengan alasan, oh ternyata sedekah terhadap mereka itu kecil, ada yang lebih besar, aku berikan saja semuanya kepada istriku atau keluargaku. Nah, itu namanya pelit itu. Okay. Insya Allah suami yang bertakwa, suami yang memiliki karakter suami idaman tidak akan membuka mata terhadap mereka-mereka yang membutuhkan.
memang kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tapi ia juga peka terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran bantuannya. Ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah, wa ma an'amta waladaka fahuwa laka shadaqah, wa ma an'amta zawjataka fahuwa laka shadaqah, wa ma an'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Masya Allah. Jadi ayat hadis ini menegaskan kepada kita jerih payah yang kita lakukan dari pagi hingga sore hari, bahkan terkadang malam, untuk mencari sedekah dan kita berikan kepada istri kita, kepada keluarga kita, itu adalah sedekah yang kita berikan, dinilai Allah sebagai sedekah. Artinya keringat yang jatuh, yang peluh, mengucur dari diri kita tidak akan pernah sia-sia. Semuanya bernilai ibadah. Jangan pernah mengeluh, wahai para suami, atas beratnya beban hidupmu. Tapi mengeluhlah ketika engkau tidak bisa melangkahkan kakimu ke masjid. Mengeluhlah. Dan yakin seyakin-yakinnya, laung binatang saja yang ada di dalam tanah itu ditanggung oleh Allah kehidupannya. Lihat itu rayap, ternyata di dalam tanah itu dia hidup pada dalam kegelapan. Dia tak mati. Matinya hanya itu digilas oleh manusia. Hidup dia. Siapa yang beri kehidupan? Allah. Makhluknya yang seperti itu saja dijamin, apalagi kita fi ahsani taqwim. Diciptakan Allah dengan bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluknya yang lain. Burung saja nggak pernah, dia tidak memiliki kulkas seperti yang kita miliki, tak pernah menyimpan makanan seperti yang kita simpan. Ya yakin betul yang pokoknya pagi hari terbang, sore hari pulang dalam keadaan taruhu bitonan, dalam keadaan perut yang kenyang. Dan jika seorang suami sudah memiliki keyakinan ini, maka ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari nafkah yang halal, yang thayyiban. Ia tidak ingin memberikan sesuatu yang menjadi sebab daging-daging keluarganya akan dipanggang di neraka jahanam. Seorang suami yang baik akan menyeka air mata istrinya. Seorang suami yang baik akan menyeka, mengusap air mata istrinya. Tapi suami yang hebat, sekali lagi, suami yang hebat akan mendengarkan dengan baik cerita istrinya yang membuatnya menangis. Meskipun ia tahu istrinya adalah suka untuk mengadu, tapi alhamdulillah mengadunya kepada suami daripada mengadu kepada suami yang lain. Ayo, pilih yang mana, wahai para suami? Istri Anda suka mengadu kepadamu, curhat kepadamu, dan kamu ngomong nih, itu diulangi lagi. Dengarkan saja, biarkan ia bercerita. Kalau seperti itu ia bahagia, biarkan saja. Kamu juga tidak bisa membelikan emas intan permata 2 kilo. Kalau dia kita mendengarkan saja membuat dia bahagia, dengarkan saja. Daripada dia malah curhat kepada suami orang lain, suami tetangga, ayo milih ndi kowe. Seorang suami berkata kepada istrinya, Masya Allah ini. Dan ciri seorang suami idaman adalah dia pandai sekali membahagiakan perasaan istrinya. Wahai adinda, jika surga itu setangkai bunga, aku akan memetiknya untukmu. Wahai adinda, jika surga itu seekor burung, pasti aku akan menangkapnya untukmu.
Jika surga itu sebuah rumah, tentu aku akan membangunkannya untukmu. Tapi karena surga adalah tempat yang belum pernah dilihat oleh siapapun, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya menyiapkan surga itu untukmu, untuk kita, untuk anak-anak kita. Dan wahai para suami, jika engkau mengumbar pandanganmu, maka akan pudarlah kecantikan dan keelokan istrimu di matamu. Jangan sampai rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput yang ada di pekarangan atau di rumah kita. Bahkan bunga yang ada di rumah kita sebenarnya lebih menarik, tapi terkadang rumput tetangga itu lebih hijau tampaknya. Jika engkau mengumbar pandanganmu, maka akan pudarlah kecantikan dan keelokan istrimu di matamu. Tapi jika engkau menjaga pandanganmu, maka akan semakin cantik para istrimu di matamu. Ghadul basar. Jaga pandangan. Karena pandangan adalah panah-panah setan untuk menjerat suami-suami yang memiliki sifat mata keranjang. Tapi bagi suami idaman, suami yang bertakwa seperti Anda, engkaulah suami idaman. Engkau dimanapun berada, meskipun jauh dari istri, kau akan menjaga pandanganmu karena engkau tahu Allah selalu melihatmu. Wahai para istri, tatkala suami Anda mau pergi bekerja, maka iringilah hingga sampai ke pintu. Tataplah dengan pandangan yang penuh dengan kasih yang hangat. Lepaslah ia kepergiannya, tapi jangan sampai dinyanyikan dengan ku lepas la 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 la. Itu malah kepergian untuk selama-lamanya. Atau jangan malah dibarengi dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Emangnya kamu mau lagi mengiringi keranda mayit apa ya? Iringilah kepergian suami yang sedang akan bekerja dengan penuh kehangatan, dan bisikkan kepadanya, wahai kakanda sayang, bertakwalah kepada Allah. Janganlah engkau memberi makan kami kecuali yang halal. Sungguh kami bisa bersabar atas makanan yang sedikit, atas laparnya perut ini kami akan bersabar. Kami kuat bersabar. Tapi kanda, kami tidak akan pernah bisa bersabar atasnya panas api neraka di akhirat nanti. Masya Allah. Suami idaman pantas untuk bersama dengan istri impian. Dan engkaulah suami idaman itu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba untuk mengurai siapakah istri impian itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.